Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Arif Kurniawan Sakti dari 24 Penjas kelas I. NPM saya 242191111309. Di sini saya akan menjelaskan definisi pendidikan jasmani. Apa itu definisi pendidikan jasmani? Pendidikan jasmani adalah proses belajar mengajar yang melibatkan gerakan tubuh secara terstruktur. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, afektif, dan sosial siswa melalui kegiatan olahraga, permainan, dan tarian. Gerakan tubuh meliputi pendidikan jasmani menitik beratkan pada pengembangan kemampuan motorik dan koordinasi gerakan. Kemudian ada pengembangan pendidikan jasmani tidak hanya tentang fisik, tetapi juga mengembangkan aspek kognitif dan sosial siswa. Aktivitasnya yaitu kegiatan olahraga, permainan, dan tarian merupakan media pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Di sini juga ada budaya Indonesia dan pendidikan jasmani. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk berbagai macam permainan, tarian, dan seni bela diri tradisional. Nilai-nilai luhur dalam budaya tradisional dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan jasmani untuk memperkaya meningkatkan kualitas pendidikan jasmani. Di sini ada contoh permainan tradisional yaitu engklek, gasing, kelereng. Tarian tradisional yaitu tari jaipong, tari saman, tari pendet. Dan seni bela diri tradisional yaitu pencaksilat, kuntau, tarung derajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japroni dari kelas 24 Penjas I dengan NPM 24219111111312. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai luhur dalam budaya tradisional. Budaya tradisional Indonesia kaya dengan nilai-nilai luhur dan dapat diterapkan dalam pendidikan jasmani. Nilai seperti sportivitas, kerjasama, disiplin, dan saling menghormati dapat diintegritaskan ke dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Yang contohnya itu ada gotong royong, kerjasama, yang lainnya lah banyak, dan menjadi nilai-nilai luhur dalam budaya Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang ke satu sportivitas, dan yang kedua kerjasama, yang ketiga disiplin, dan saling menghormati. Ya, sportivitas yaitu menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai lawan, dan bermain dengan sportif atau jujur. Jadi sportivitas itu kalau dibahasakan, jika kita bermain atau berlomba, maka kita harus bermain dengan sportif ya, dengan tidak saling menghina, mengejek, saling mencelakai, dan jujur. Yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama ini kerjasama itu dalam tim ya, banyak berkaitan dengan tim untuk mencapai satu tujuan yang sama, saling membantu dan saling menghargai kontribusi antar anggota. Contohnya dalam banyak sepak bola, untuk mencapai gol kita harus bekerja sama dan saling percaya satu sama lain. Yang ketiga disiplin, itu mematuhi aturan, dapat datang tepat waktu jika ada apa-apa atau acara atau ke kelas, dan bertanggung jawab atas tindakan kesalahan kita. Yang keempat saling menghormati, yaitu menghargai perbedaan, contohnya perbedaan agama, ras, dan banyak hal lainnya. Menghormati terutama ke guru, menghargai ke teman, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai budaya dalam pendidikan jasmani. Integritas budaya dalam pendidikan jasmani dapat dilakukan dalam berbagai permainan tradisional, tarian tradisional, dan seni bela diri tradisional. Yang pertama ada permainan tradisional, yang memperkenalkan permainan tradisional seperti enggrak, gasing, dan banyak sebagai atau kelereng sebagai media pembelajaran. Yang kedua tradisional, mengajarkan tarian tradisional seperti tari jaipong, tari saman, dan tari pendet sebagai bentuk istilah fisik dan seni yang
Kalau nilai budaya dalam pendidikan jasmani ya tarian, contoh tarian kayak tadi tari saman itu dari ya yang terdapat dari daerah-daerahnya masing-masing. Yang ketiga yaitu seni bela diri tradisional, mengintegrasikan seni bela diri tradisional seperti pencak silat, kuantao dan tarung derajat ke dalam kurikulum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Mujahirul Haq dari kelas Penjas 24I dengan NPM 24219111111326. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang integrasi kearifan lokal dalam kurikulum. Kearifan lokal yang terkait dengan pendidikan jasmani perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui pemilihan materi, pelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. Materi pembelajaran memilih materi pembelajaran yang relevan dengan budaya lokal seperti permainan tradisional, tarian tradisional, dan seni bela diri tradisional. Kedua, metode pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan seperti permainan peran, simulasi, dan demonstrasi. Yang ketiga, penilaian memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam penilaian dengan menekankan pada nilai-nilai luhur budaya. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang peran guru dalam melestarikan budaya. Guru memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur dalam pendidikan jasmani. Guru itu harus menjadi contoh orang yang baik, mengembangkan materi pembelajaran yang bermakna, dan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pembelajaran. Yang pertama, menjadi contoh. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam mempraktikkan nilai-nilai luhur budaya seperti sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Yang kedua, mengembangkan materi pembelajaran. Guru harus mengembangkan materi pembelajaran yang bermakna, relevan, dan budaya lokal, dan menarik minat siswa. Yang ketiga, mengintegrasikan kearifan lokal. Guru harus mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran seperti permainan tradisional, tarian tradisional, dan seni bela diri tradisional. Dan yang terakhir, kesimpulan dan refleksi. Landasan kultural dalam pendidikan jasmani memiliki peran yang vital dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi siswa. Integrasi nilai-nilai luhur budaya tradisional dapat memperkaya dan meningkatkan kualitas pendidikan jasmani di Indonesia. Seperti halnya sportivitas, disiplin, saling menghormati, kerjasama, keberanian, dan kreativitas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Priliana dari kelas I dengan NPM 242191211003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani. Apa itu pendidikan inklusif dan apa hubungannya dengan pendidikan jasmani gitu. Jadi, pendidikan inklusif itu adalah sebuah pendekatan yang menjamin akses pendidikan bagi semua siswa gitu, termasuk siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Kemudian, dalam pendidikan jasmani hal ini berarti mengakomodasi gitu setiap kebutuhan peserta didik gitu. Terus konsep dasarnya dalam pendidikan inklusif itu ada beberapa, yaitu ada kesetaraan, yang dimana semua siswa memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan. Kemudian ada partisipasi, yang berarti semua peserta didorong untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pembelajaran. Dan yang terakhir ada individualis, yang artinya menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa gitu. Terus ada juga prinsip pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani. Yang pertama ada adaptasi aktivitas, yaitu memodifikasi kegiatan olahraga agar dapat diikuti siswa. Kemudian yang kedua ada lingkungan yang mendukung gitu, yaitu menciptakan atmosfer yang aman dan inklusif gitu bagi setiap siswa-siswa gitu, yang khususnya yang berkebutuhan khusus gitu. Dan yang terakhir ada penilaian fleksibel, yaitu memberikan penilaian sesuai kemampuan siswa. Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif,
dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif juga ada berbagai tantangan. Pertama, ada keterbatasan sumber daya, yaitu keterbatasan alat khusus dan fasilitas atau peralatan yang mendukung gitu. Kedua, kurangnya pelatihan guru tentang pendidikan inklusif gitu. Jadi banyak guru yang masih mungkin belum tahu tentang pendidikan inklusif. Kemudian yang ketiga adalah sikap dan persepsi terhadap siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya disampaikan teman saya. Let's go. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Aulia Maharani dari Penjas kelas I 2024 dengan NPM ujung itu 330. Nah, di sini kan ada strategi mengatasi tantangan. Yang pertama itu ada pengembangan profesional yang mengadakan pelatihan berkala untuk guru pendidikan jasmani, titik mendorong kolaborasi antar guru untuk berbagi pengetahuan. Lalu yang kedua itu ada adaptasi kurikulum. Nah, ini menyesuaikan kurikulum agar lebih fleksibel dan inklusif, mengembangkan rencana pembelajaran individual untuk siswa berkebutuhan khusus. Lalu yang ketiga itu ada kemitraan sosial. Nah, ini melibatkan orang tua dan komunitas dalam program inklusif, mencari dukungan dari organisasi disabilitas lokal. Nah, lalu selanjutnya itu ada metode pengajaran inklusif. Nah, dalam pendidikan jasmani, pendidikan komparatif, yang pertama itu ada pendidikan komparatif. Nah, ini menggunakan aktivitas kelompok yang melibatkan siswa dengan berbagai kemampuan untuk titik mendorong siswa untuk saling membantu dan belajar bersama. Lalu selanjutnya itu ada diferensiasi instruksi. Nah, ini menyesuaikan instruksi berdasarkan kemampuan individu, titik memberikan pilihan aktivitas dengan tingkat kesulitan berbeda. Lalu yang terakhir itu ada teknologi asisip. Nah, ini memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa berkebutuhan khusus. Nah, menggunakan aplikasi dan perangkat yang mendukungnya partisipasi aktif. Nah, lalu yang terakhir itu ada evaluasi dan penilaian dalam pendidikan inklusif. Yang pertama selanjutnya ada metode penilaian. Nah, yang pertama itu ada portofolio, yang kedua itu observasi, nah yang ketiga itu ada penilaian diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Jatnika dari kelas Penjas I dengan ujung NPM 323. Di sini saya akan menjelaskan contoh praktik terbaik program olahraga adaptif. Adapun sebagai contoh terbaik yaitu bola basket kursi roda, memungkinkan partisipasi siswa dengan keterbatasan mobilitas, meningkatkan keterampilan koordinasi tangan dan mata. Dan juga poli duduk, cocok untuk siswa yang berbagai kemampuan, memungkinkan kerjasama, tim, dan keterampilan motorik. Yang ketiga yaitu renang terapi, memberikan manfaat fisik dan psikologis, dapat disesuaikan untuk berbagai tingkat kemampuan. Dan poin selanjutnya saya akan menjelaskan menciptakan lingkungan inklusif di luar kelas. Yang pertama yaitu contoh yang pertama, taman bermain inklusif. Merancang area bermain yang dapat diakses oleh semua siswa. Menyediakan peralatan yang akan digunakan bersama-sama. Dan poin yang kedua yaitu klub olahraga inklusif. Membentuk klub yang menerima siswa dengan berbagai kemampuan. Mengorganisir kompetisi yang mempromosikan aktivitas. Yang ketiga yaitu program mentor sebaya. Menghubungkan siswa dengan dan tanpa disabilitas, mendorong pemahaman dan empati antar siswa. Dan poin selanjutnya yaitu masa depan pendidikan jasmani inklusif. Yang pertama, teknologi virtual reality, memberikan pengalaman olahraga yang impresif. Terus yang kedua yaitu teknologi wearable, meningkatkan akurasi dalam pengukuran kinerja sama. Yang ketiga yaitu peralatan adaptif berbasis AI, meningkatkan partisipasi yang lebih luas dalam berbagai olahraga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.